Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ridwan dengan NIM 2111604035. Di sini saya akan menjelaskan tentang statik, persiapan alat statik. Next slide. Baik, untuk saat seorang hendak melaksanakan pembedahan, ada hal-hal harus dipersiapkan. Persiapan itu meliputi persiapan pasien, persiapan alat-alat monitoring, persiapan alat-alat anestesi, persiapan obat anestesi, dan tentunya obat-obat kegawat daruratan oleh karena tindakan anestesi maupun tindakan pembedahan. Salah satu persiapan alat anestesi yang menjadi standar yaitu persiapan statik. Statik merupakan singkatan untuk mempermudah mengingat sarana seperti baik untuk yang pertama itu skop. Skop itu ada dua, yaitu stetoskop dan laryngoskop. Untuk yang pertama, laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar, dikenal dua macam laryngoskop terdiri atas blade atau bilah dan handle atau gagang. Bilah blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang, bila lebih besar pakai ukuran 4. Untuk anak-anak gunakan ukuran nomor 2, untuk bayi pilih nomor 1. Yang selanjutnya stetoskop, yaitu dari bahasa Yunani stetos, dada dan skopen memeriksa, adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Ia banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun juga digunakan untuk mendengarkan intensitas dan aliran darah dalam arteri dan vein. Slide selanjutnya yaitu tube atau pipa endotracheal. Laryngeal mask airway atau LMA, jalan nafas untuk laring merupakan jalan nafas spoglotis dengan metode memasukkan LMA ke dalam hipofaring. Teknik dengan LMA ini dapat berfungsi mengurangi resiko aspirasi dan regurgitasi dibandingkan jika menggunakan sungkup muka. Fungsi dari LMA yaitu mempertahankan jalan nafas pada pasien jika mengalami kesulitan menggunakan intubasi endotrachea. Selanjutnya, intubasi endotrakea. Intubasi endotrakea merupakan prosedur mempertahankan jalan nafas pada pasien dengan cara memasukkan pipa tube endotrakea ke dalam trakea melalui mulut atau nasal dengan menggunakan alat bantu laryngoskop. Slide selanjutnya yaitu airway atau device, sarana aliran udara, misalnya OPA atau Build Mayo. Ophigeal tube adalah yang menyumbat sebagai orifice airway, ada yang menyambat myotube atau ada juga yang menyumbat dengan istilah valve. Memasang oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam faring. Tujuan dari pemasangan oropharyngeal tube untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior parimeduhan. Penghisapan lendir. Ukuran original disesuaikan dengan mengukur panjang oropharyngeal dari mulut ke mandibula atau sesuai ukuran. 1. Kode 00 untuk bayi kecil atau prematur. 2. Kode 0 untuk bayi. 3. Nomor 1 untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, 2 untuk anak usia 3 sampai 8 tahun, dan yang terakhir itu 3 usia 8 sampai 6 tahun, dan terakhir nomor 4 sampai 5 untuk dewasa. Selanjutnya ambu manual, ventilator ambu bag merupakan alat bantu pernapasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, valve atau pipa, perkatup dan masker yang menutup mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau yang nafasnya tidak adekuat. Tujuan dilakukan bantuan nafas dengan ambu bag adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberi pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang terjadi di paru-paru secara normal. Slide selanjutnya.
yaitu tap atau plaster. Tap plaster berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Slide selanjutnya yaitu introducer atau silet Parkes McGill digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotracheal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi McGill digunakan untuk memanipulasi pipa endotracheal nasal ataupun pipa nasogastric melalui orofaring. Selanjutnya yang keenam yaitu konektor. Adalah penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan sumpu muka serta penghubungan-penghubungan yang lain. Dan yang terakhir yaitu suction cushioning. Suction cushioning atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkan sendiri. Sebagai pasien mempunyai permasalahan di pernapasan yang memerlukan bantuan ventilator mekanik dan pemasangan ETT, endotracheal tube. Di mana pemasangan ETT, endotracheal tube, masuk sampai percabangan bronkus pada saluran nafas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.